Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pionir dimanapun Anda berada, saya mendoakan semoga Anda selalu sehat-sehat, walafiat, banyak rezeki, dan panjang umur. Oke, pada kesempatan ini saya mencoba untuk melanjutkan video saya yang kedua terkait dengan bicara Pi Network. Khususnya kita bicara terkait dengan apa yang menjadi isu yang paling mendasar, yaitu GCV. Nah, kalau pada video lalu saya sudah bicara juga terkait GCV, tapi terkait pada masalah kenapa harus pionir yang menentukan nilai, itu dengan berbagai macam argumen sudah saya sampaikan di video pertama. Begitu pula di video pertama saya menyinggung terkait dengan bagaimana itu sebenarnya harus nilainya itu berapa. Nilai terkait dengan GCV yang ditentukan itu apakah dia harus murah, tidak terlalu murah, atau harus mahal. Nah, di sini akan kita mencoba melihat dari ada perspektif yang barangkali menambah pemahaman terkait kita semua menyangkut GCV itu, supaya menjadi pedoman juga. Ya, oke, saya kira seperti begitu intronya. Oke, kembali kepada GCV tadi. Kenapa harus di GCV itu dia mahal? Itu ada beberapa alasan menurut saya. Yang pertama, GCV itu harus mahal karena dia langka. Apa yang langka? Koin yang ditambang itu. Memang semua orang mendengar bahwa suplainya itu sangat banyak, yaitu 100 miliar. Tetapi jangan di situ saja dilihat. Coba lihat secara runut, secara rinci, rigid. Dari 100 miliar itu kemudian secara tokenomik dipecah-pecah lagi menjadi berbagai macam bagian-bagian. Yang kemudian bagian terbesar untuk ditambang oleh pionir itu hanya 60 miliar. Ya, saya katakan hanya. Nanti kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Kemudian 60 miliar itu tidak seluruhnya akan masuk ke wallet kita. Apalagi menjadi available atau saldo tersedia untuk digunakan dalam transaksi. Dia akan terbagi-bagi lagi, banyak hilang di tengah jalan karena mungkin akun di banned, akun dihancurkan, orang tidak aktif dan seterusnya. Kemudian ada yang lock up, sehingga yang muncul ada yang belum KYC, dan kemudian yang muncul di wallet-wallet itu menurut informasi yang berlaku kan hitungannya itu di bawah 30 miliar. Artinya masih di bawah 50% daripada jumlah 60 miliar yang harus ditambang itu. Ya toh? Nah, itu taruhlah misalnya 20 miliar yang pindah ke sana. Lalu dari 20 miliar itu yang tersedia ke saldo tersedia atau available itu tidak cukup, di bawah lagi 20 miliar. Taruhlah kita ambil 30 miliar supaya dalam pembahasan kita lebih istilahnya lebih luas. 30 miliar yang akan masuk ke sana itu menjadi hitungan dasar untuk kegiatan perekonomian yang nanti dikembangkan melalui proyek Pi Network ini. 30 miliar itu menurut saya sangat langka. Karena kenapa? Jumlahnya 30 miliar, tetapi berlakunya untuk selama-lamanya. Ya toh? Kita anggap saja 30 miliar, karena dari 60 miliar itu, ya kita tahu sendiri kan, banyak sekali yang hilang gara-gara akunnya itu tidak dijalankan, dan seterusnya. Ya nanti secara teknis barangkali core team mengembalikan, itu urusan di luar kemampuan kita. Tetapi 30 miliar itu menurut saya sangat sedikit sekali. Ya toh, karena berlakunya ini seluruhnya global, bukan satu negara, satu kawasan atau satu benua, tetapi secara keseluruhan negara-negara di dunia yang akan mudah-mudahan menerima menjadi alat bayar. Karena memang ini barang diciptakan untuk alat bayar. Ya toh? Kemudian negara-negara dalam artian bukan perwakilan-perwakilan, tetapi seluruh orang-orang yang ada pada tiap-tiap belahan dunia ini, baik terhimpun dalam kegiatan bisnis, organisasi bisnis,
organisasi yang bukan bisnis, misalnya organisasi partai, organisasi sosial, organisasi kemanusiaan, organisasi keamanan, organisasi yang besar, yang agak lebih besar, yang besar lagi seperti organisasi kawasan, organisasi negara, organisasi itu semua diharapkan untuk menjadi bagian daripada adopsi pada saat ketika open minded nanti. Itu kan kita mengenal yang namanya open minded itu artinya teknologi ini akan ditawarkan kepada semua orang, semua lembaga, semua organisasi bergerak di apa saja untuk mengadopsinya menjadi mata uang. Itu artinya para penggunanya sangat banyak di seluruh dunia, sementara koinnya hanya taruhlah 30 miliar. Ya, atau 30 miliar. Kemudian dari sisi jangka waktunya itu sangat lama, bukan ditentukan waktunya 1-2 tahun, tapi untuk selama-lamanya 30 miliar itu. 30 miliar itu tidak akan pernah ditambah, dan itu yang akan beredar karena memang dia bukan dalam bentuk uang, misalnya uang fiat, mengalami rusak, mengalami usang dan seterusnya dari bahan istilahnya bahan bakunya itu, ya toh, nilai intrinsiknya itu bisa rusak. Dia Pi Network berbeda dengan itu. Karena dia merupakan digital yang tidak akan pernah rusak selama-lamanya, sehingga jumlahnya tidak perlu ditambah. Itu saja yang diedarkan untuk menggerakkan perekonomian. 30 miliar digunakan untuk selama-lamanya oleh seluruh penduduk dunia. Itu harus dia mahal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita analogikan. Misalnya kita menganalogi dengan penggunaan uang fiat di republik tertentu, taruhlah Indonesia. Indonesia menentukan, misalnya kita ambil anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara itu kan banter atau yang sering terjadi kita dengar itu adalah ada di antara 6.000 triliun sampai 7-8.000 triliun. Itu angka yang bukan sedikit. Kalau dibandingkan dengan 30 miliar tadi, perbedaannya itu bukan lagi bumi dan langit. Bukan lagi bumi dan langit, itu perbedaannya barangkali dunia dan akhirat. Jauh sekali itu perbedaannya. Ya toh? Nah, kemudian dari 6.000 triliun yang nanti dikucurkan menjadi anggaran belanja negara misalnya Indonesia, bukan hanya itu uangnya saja, tapi uang yang ada di tengah-tengah masyarakat itu jumlahnya berlipat-lipat kali daripada itu yang diedarkan oleh setiap perbankan yang ada di Indonesia, sehingga jumlahnya itu berpuluh-puluh kali lipat. Berlaku hanya di Indonesia untuk jumlah penduduknya 300-an juta taruhlah, 270 juta sampai 300 juta. Ya toh? Kemudian berlakunya hanya 1 tahun. Kenyataan apa yang terjadi? Yang terjadi itu begitu uang banyak, nilainya kecil bila dibandingkan dengan uang dolar, kemudian berlaku hanya 1 tahun di sebuah negara saja. Tetapi kenapa banyak orang yang masih belum memegang uang? Banyak orang yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Itu artinya uang itu masih langka. Uang yang begitu jumlahnya besar itu dianggap masih langka. Bagaimana pula dengan kalau misalnya hanya 30 miliar berlaku di seluruh dunia dan untuk selama-lamanya. Itu yang menyebabkan koin ini harus mahal, ya toh? Jadi jumlah suplainya kecil, berlaku di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Itu yang menjadi alasan pertama sehingga koin ini harus mahal. Alasan kedua, koin ini tidak bisa disamakan dengan koin-koin yang lain. Misalnya ada koin-koin proyek-proyek baru yang kita ikut tambang lalu kemudian sudah listing. Di saat-saat kita proses menambang, mereka menggambar-gambirkan bahwa nilainya akan bagus, tetapi kenyataannya begitu masuk di bursa, masuk di listing, nilainya di bawah 0, semua kecil. Ya toh? Nah, kalau misalnya Pi Network itu mengikuti pedoman itu, cara begitu, hancur ini barang. Kenapa dia hancur? Nah, walaupun Pi Network tidak akan muncul di exchange counter manapun, atau muncul di bursa manapun, karena tujuannya adalah untuk alat tukar.
Nah, tetapi kalau alat tukar lalu nilainya cuma sedikit, taruhlah 0,1 atau Rp1.000 satu koin, apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya tidak cukup 1 minggu. Ini barang akan tutup, hancur, gulung tikar. Karena kenapa? Misalnya orang-orang kan pegang di Avel belen itu kan tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit. Ya toh? Begitu dia ingin membelanjakan sesuatu, cukup satu kebutuhan kecil seperti beli beras ukuran 1 bulan. Selesai itu koin-koinnya, apalagi beli tambah kebutuhan-kebutuhan lain, apalagi beli misalnya pakaian-pakaian, sandal ataupun apa dan seterusnya. Itu hanya hitungan 1 minggu, koin-koin semua selesai, berpindah ke para vendor. Nah, pada saat 1 minggu kemudian tidak ada lagi yang namanya proses belanja, mati ini barang. Hancur di barang, tidak akan ada lagi. Oleh karena itu harus nilainya ditentukan oleh para pemiliknya, yaitu Pioneer itu sendiri, dengan menentukan nilai seperti GCV supaya mereka mengendalikan ini barang. Jadi dengan mahal ini tujuannya adalah untuk mengendalikan supaya proyek ini berjalan lama. Paham semua? Kita harus memahami kayak gitu. Nilai koin Pi itu mahal bukan semata-mata untuk menguntungkan Pioneer, tetapi untuk merawat keberlanjutan daripada proyek ini untuk berjalan selama-lamanya. Atau sehingga tidak terjadi inflasi, deflasi, dan seterusnya. Seperti begitu. Nah, saya kira itu alasan-alasan yang barangkali menurut saya sebagai masukan terkait dengan pemahaman kita menyangkut apakah koin ini harus dia mahal atau dia murah atau bagaimana. Nah, itu nanti dia nyambung dengan video sebelumnya bahwa koin Pi ini ditentukan oleh Pioneer dari sisi nilainya. Kemudian penentuan nilai itu harus logikanya kayak tadi yang kita jelaskan. Berlaku hanya sedikit, tidak akan dikucurkan berkali-kali seperti misalnya APBD, APBN sebuah negara setiap tahun harus dikucurkan. Kemudian berlakunya di seluruh dunia, bukan hanya satu wilayah. Kemudian pula semua orang menggunakan dan waktu yang lama. Itu menjadi alasannya. Nah, itu saya kira menyangkut itu penjelasan kita pada hari ini terkait dengan nilai koin Pi kenapa harus dia mahal. Lalu menyangkut terkait dengan misalnya menentukan berapakah nilainya itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan GCV, tapi bagaimana model matematika penghitungannya? Itu nanti saya akan membuat simulasi hitungan-hitungan sendiri untuk di video berikutnya. Tapi saya mengatakan bahwa untuk hitungan-hitungan simulasi seperti begitu setiap orang bisa. Apalagi orang-orang yang punya pengalaman terkait dengan misalnya bicara tentang biaya, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, kemudian manajemen keuangan, ada basic matematika, statistik, dan seterusnya. Saya yakin ya hal-hal kayak begitu kan bukan rahasia, hanya diketahui oleh 1-2 orang, tapi banyak orang bisa memahami itu terkait dengan menghitung harga pokok, harga penjualan, dan seterusnya. Itu hal lumrah. Jadi kalau misalnya video berikut saya membuat simulasi, ya mudah-mudahan tidak ada yang memberikan tanggapan non-akademis. Nah, kayak begitu. Oke, saya kira seperti begitu saja apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat menambah wawasan kita terkait dengan Pi Network kita. Amin ya Rabbal Alamin.